Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik perbandingan antara WACC dengan IRR atau WACC versus IRR pada sesi 28. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita bahas pengantar untuk sesi ini. Biaya modal rata-rata tertimbang atau dalam bahasa Inggris Weighted Average Cost of Capital, disingkat WACC, dan tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return, disingkat IRR, dapat digunakan bersama dalam berbagai skenario keuangan. Tetapi perhitungannya berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan WACC? WACC adalah biaya modal rata tertimbang setelah pajak perusahaan dan diterapkan untuk menentukan biaya bunga dari sumber pembiayaannya. Makin rendah WACC, makin kecil biaya modal suatu perusahaan. Beberapa sumber modal perusahaan yang lazim digunakan adalah saham biasa, saham preferen, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Sumber-sumber modal ini digunakan untuk mendanai perusahaan serta untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan rata tertimbang, WACC menunjukkan besaran biaya bunga rata yang dibayarkan oleh perusahaan untuk sumber modalnya. Dari perspektif perusahaan, akan semakin menguntungkan bila WACC lebih rendah dapat dicapai. Namun demikian, permintaan pasar merupakan faktor menentukan untuk tingkat bunga dari suatu sumber modal. Umumnya, biaya utang jangka panjang lebih rendah daripada biaya modal saham atau ekuitas. Perusahaan menggunakan WACC sebagai minimum imbal hasil atau return dalam mempertimbangkan usulan proyek baru. Karena return minimum ini adalah dasar yang diterapkan perusahaan untuk menerima usulan proyek baru dimaksud. Analisis menggunakan WACC untuk mendiskontokan arus kas yang akan datang atau present value, future value disingkat FV, menjadi nilai arus kas neto sekarang atau net present value disingkat NPV dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Selanjutnya kita bahas formula WACC. Formula WACC adalah WACC sama dengan E per dalam kurung E plus D kali R plus D per dalam kurung E plus D kali Q kali 1 min T. Dengan penjelasan bahwa E adalah equity, D adalah debt atau utang, R adalah cost of equity atau biaya ekuitas atau biaya saham, Q adalah cost of debt atau biaya utang, dan 1 minus T sama dengan biaya atau tingkat pajak perusahaan. Kita bahas penjelasan WACC. WACC juga penting ketika menganalisis potensi manfaat dari mengambil proyek atau mengakuisisi bisnis lain. Jika perusahaan percaya bahwa merger misalnya akan menghasilkan pengembalian atau return yang lebih tinggi daripada biaya modalnya, kemungkinan itu adalah pilihan yang baik untuk perusahaan. Jika manajemen mengantisipasi pengembalian yang lebih rendah daripada harapan investor, manajemen akan menggunakan modalnya untuk proyek yang lebih baik. Dalam kebanyakan kasus, WACC yang lebih rendah menunjukkan bisnis yang sehat yang mampu menarik investor dengan biaya lebih rendah. Sebaliknya, WACC yang lebih tinggi biasanya dipandang lebih berisiko. Karenanya, perlu memberi kompensasi kepada investor dengan pengembalian atau return yang lebih tinggi. Jika suatu perusahaan hanya memperoleh pembiayaan melalui satu sumber, katakanlah saham biasa, menghitung biaya modalnya akan relatif sederhana. Jika investor mengharapkan tingkat pengembalian 10% untuk membeli saham, biaya modal perusahaan akan sama dengan biaya ekuitasnya yaitu 10%.
Hal yang sama akan berlaku jika perusahaan hanya menggunakan pembiayaan utang. Misalnya, jika perusahaan membayar bunga 5% atas obligasinya yang beredar, biaya utangnya adalah 5%. Ini merupakan biaya modalnya. Keterbatasan WACC. Rumus WACC tampaknya lebih mudah dihitung daripada yang diperkirakan. Karena unsur-unsur tertentu dari formula, seperti biaya ekuitas, bukanlah nilai yang konsisten. Pendekatan lain dapat diterapkan dengan alasan yang berbeda. Dengan demikian, WACC memberikan wawasan berharga untuk perusahaan dan harus selalu digunakan bersama dengan metrik lain untuk menentukan apakah akan berinvestasi di perusahaan atau tidak. Kita lanjut dengan formula IRR. Pemahaman IRR atau Internal Rate of Return. Tingkat pengembalian internal atau IRR dapat dinyatakan dalam berbagai skenario keuangan. Dalam prakteknya, tingkat pengembalian internal adalah metrik penilaian di mana nilai bersih saat ini atau NPV dari aliran arus kas sama dengan 0. Umumnya IRR digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis dan memutuskan proyek baru dengan biaya modal. Misalnya, perusahaan dapat mengevaluasi investasi di pabrik baru versus memperluas pabrik yang ada berdasarkan IRR setiap proyek. Semakin tinggi IRR, semakin baik kinerja proyek yang diharapkan, dan semakin banyak pengembalian yang dapat diberikan proyek kepada perusahaan. Formula IRR, tidak ada rumus khusus untuk menghitung IRR. Rumusnya adalah agar NPV sama dengan 0. Jadi, IRR sama dengan sigma T dari T1 sampai ke T terakhir 1 CT per 1 plus R pangkat T minus C0 sama dengan 0. Di mana dijelaskan bahwa CT adalah net cash inflow selama periode T, C0 adalah total investasi awal, R adalah tingkat diskonto, dan T adalah jangka waktu. Lanjut dengan pembahasan saat penerapan IRR dan WACC. WACC digunakan dengan mempertimbangkan IRR, tetapi WACC bukan merupakan metrik pengembalian kinerja internal. Di sisi lain, IRR merupakan tingkat pengembalian internal. Perusahaan ingin IRR dari setiap analisis internal lebih besar daripada WACC untuk menutupi biaya pendanaan jangka panjangnya. IRR adalah teknik analisis investasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan pengembalian yang dapat mereka harapkan secara komprehensif dari arus kas masa depan suatu proyek atau kombinasi proyek. Secara keseluruhan, IRR memberikan evaluasi pengembalian dari proyek yang dianalisis setiap tahun. Ketika mengkaji metrik kinerja untuk analisis, seorang manajer biasanya akan menggunakan IRR dan laba atas investasi atau Return on Investment disingkat ROI. IRR memberikan tingkat pengembalian setiap tahun, sementara ROI memberikan evaluasi pengembalian komprehensif atas proyek selama masa operasional proyek. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.